نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin mukarramin muhtamin, para bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi. Jadi visi itu adalah tujuan, misi itu adalah cara mencapai tujuan. Jadi visi dan misi seperti itu. Nah, visi saya adalah menjadikan Masjid Jami Al Barokah sebagai pusat ibadah. Jadi pusat ibadah sama lah, tidak ada yang hal yang istimewa. Kemudian dan menjadi penggerak kesejahteraan umat. Ini yang satu hal yang baru yang mesti kita nanti pikirkan, Pak. Jadi kalau masjid cuma sebagai fungsinya pusat ibadah, ya sama seperti hari ini, yang sholat pun ya itu aja, tidak lebih gitu. Jadi sampai tadi saya sholat subuh, ya itu aja. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan supaya masjid ini lebih syiar lagi sebagai kesejahteraan umat, Pak? Caranya bagaimana? Yang pertama, sentralisasi aktivitas. Masjid Jami Al Barokah sebagai pusat kegiatan ibadah dan hari besar Kafling Bamas sekarang sudah berjalan dan standar saja. Memang fungsi masjid seperti itu, tetapi dari sisi saya kemarin sudah sampaikan, ada beberapa yang menyampaikan, Pak, kalau kita Bapak diamanahkan untuk menjadi pengurus ke depannya, apa mimpi Bapak? Apa kita laksanakan pembangunan masjid? Pak, saya sampaikan, saya tidak tertarik itu. Karena masjid kekinian tidak berbicara tentang fisik, Pak. Tapi masjid kekinian bagaimana kita bisa memberdayakan umat, bagaimana kemudian kita bisa sholat kalau perut lapar, bagaimana kemudian kita bisa merangkul orang sementara orangnya itu sedang mencari kerja dan sebagainya. Itu yang mesti kita pikirkan. Masjid kekinian yang dipelopori oleh Jogo Karyan, kemudian Al-Falak, Latin dan sebagainya sudah beralih ke situ, Pak. Jadi masjid sebagai fungsi penggerak ekonomi. Jadi tidak lagi fungsinya masjid cuma sebagai yang ngumpulin orang untuk sholat. Beberapa literatur, beberapa juga video yang di-share kepada kita sampaikan bagaimana orang mau sholat kalau dia lapar, bagaimana orang mau sholat kalau ekonominya kurang bagus dan sebagainya. Ini yang mesti kita pikirkan. Jadi kedepannya buat saya memperbarui masjid ini tidak menarik, tapi bagaimana kemudian orang sudah melirik melihat bahwa masjid ini sebagai pusatnya, sebagai pusat dan penggerak ekonomi. Itu yang mesti kita rubah paradigma yang lama, konsep yang lama. Kemudian pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infak dan sedekah secara profesional untuk kesejahteraan jamaah, tidak lagi untuk pembangunan masjid secara infrastruktur. Menurut saya pembangunan infrastruktur sudah cukup, masjidnya sudah cukup proper. Walaupun ada beberapa bagian yang bocor ketika hujan, hujan dan tiap hari, tapi orang harus sholat, tapi orang membutuhkan makan dan kesejahteraan ekonomi itu tiap hari, Pak. Jadi kalau kita cukup bangga bisa memberikan santunan anak yatim dan sebagainya. Ingat, Pak, santunan anak yatim hanya setahun sekali. Mereka makan tiap hari. Mereka menyekolahkan anak tiap bulan. Itu yang mesti kita pikirkan. Bukan kita sekedar mengadakan, kita mengadakan ini, kita cukup bangga santunan di sana sini, enggak. Tapi kita pikirkan bagaimana kelanjutan dari setahun itu mereka bisa makan dan sebagainya. Kemudian layanan sosial, menyediakan bantuan kebutuhan dasar dan pangan bagi warga yang membutuhkan. Ini masjid kekinian, Pak. Jadi kalau kita pikirkan orang sholat ke sini, kemudian tidak kita berikan apapun, tidak menarik buat saya. Karena faktanya kita mengadakan, kita membuat program ini, program itu, konsepnya ini dan itu, tapi jamaahnya kita tidak bertambah. Tidak bertambah, hanya ini aja. Bagaimana kemudian kita bisa nanti menjadikan masjid ini menjadi penggerak. Jadi kalau hanya kita mengadakan Kafling Bamas, berapa banyak Kafling Bamas? Dari populasi katakanlah nomor skala berapa persen yang sholat di sini? Termasuk mungkin barangkali kita yang hadir di sini. Ada yang jamaah mingguan, ada yang jamaah harian, ada yang jamaah bulanan. Bagaimana kemudian jamaah mingguan menjadi jamaah harian?
Jamaah bulanan menjadi jamaah harian. Itu yang mesti kita pikirkan. Maka insya Allah ketika diberikan amanah, saya sampaikan dari pagi, saya mungkin akan kumpulkan 6 orang yang memang dia produktif dalam berpikir dan menjadikan masjid ini memang untuk sebagai wadah untuk menyalurkan amal jariah, mewakafkan dirinya, hartanya, tenaganya untuk makmur Masjid Jami'ul Barokah. Yang terakhir, kebulung nih Pak sebentar. Kemudian pendidikan, masjid sebagai fasilitator orang mampu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak sekolah yang tidak mampu. Barangkali ini sudah dimulai dari beberapa mungkin masjid, tapi bagaimana kemudian orang tidak mampu itu bisa kita pikirkan di sekolah, Pak. Jadi kalau Bapak bilang, Pak kita sholat itu untuk Bapak, zakat itu untuk Bapak. Apa yang untuk membuat orang lain, apa yang membuat Allah senang? Sedekah, Pak. Ini mesti kita pikirkan. Sholat, haji, umrah untuk Bapak, bukan untuk Allah. Bukan itu yang membuat Allah senang. Tapi amalan yang membuat Allah senang adalah ketika kita meringankan beban orang lain. Itu yang menjadi konsep bahwa masjid kita harus berubah, Pak. Tidak lagi kita memikirkan fisik bangunan seperti ini. Tidak lagi kita memikirkan kesejahteraan para pengurus. Tidak lagi kita memikirkan kesejahteraan buat sebagainya. Kita pikirkan bagaimana kemudian orang yang sekeliling masjid ini yang tidak mampu dari sekolah menjadi sekolah, yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai beras dan sebagainya kebutuhan dasar, masjid bisa hadir tengah-tengah itu semuanya. Itu yang menjadi visi dan misi saya dan kami semuanya. Jadi yang menjadi tolak dasar adalah itu. Jadi kalau kita berpikir masjid adalah untuk meningkatkan sebagai pendidikan dan sebagainya, sudah Pak, sudah berjalan. Pusatnya hari besar sudah berjalan, sebagai pusat kajian ilmu sudah berjalan. Tapi bagaimana kemudian kita pikirkan orang akan ngaji, orang akan sholat di sini, dia nggak punya duit, Pak. Gitu. Kita adakan sini pengajian kurang menarik. Jumat, sholat Jumat berapa, Pak? Sholat Jumat barangkali dari sisi keuangan saya sampaikan bahwa di era saya sampai dengan hari ini kita bukan menganut keuangan itu manajemen transparan, tapi terbuka. Bapak silakan bertanya, akan kami jawab dengan jujur. Itu manajemen dari kami. Jadi kalau bertanya-tanya, Pak bagaimana keuangan? Keuangan tiap hari kita share, Pak, tiap Jumat. Jadi dalam laporan pertanggungjawaban saya kemarin tidak saya sertakan. Untuk apa? Bapak sudah tahu semua. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Kita share dengan jujur. Karena Pak, itulah Pak fungsinya kita hadir menjadi pengurus DKM. Jangan sampai kita pengurus DKM enak dengan cita-cita kita, enak dengan konsep kita, tapi kita tidak memperhatikan umat. Hari ini kita semuanya di sini berkumpul, yaitu bagaimana kemudian konsep itu bisa berjalan. Bagaimana kemudian orang di sekeliling kita itu bisa makan, bisa sekolah. Rasanya ketika tetangga kita tidak makan, kemudian di sampingnya orang kaya, dosa, Pak. Berdosa buat kita semuanya. Saya ingatkan itu. Karena kenapa? Kita lingkungan yang mampu, Pak, untuk membeli karpet. Saya sampaikan, Pak, beli karpet di dalam itu 84 juta, Pak. 84 juta, 2 bulan selesai. Artinya orang itu orang mampu, cuma tidak dikelola dengan baik. Sekarang bagaimana caranya kita sudah mengelola dengan baik. Jadi kita pikirkan bukan hari ini di usia saya dengan Pak Bambang, mungkin dengan yang lain, bukan berpikir bagaimana cara hidup enak, Pak, tapi bagaimana cara kita mati enak, begitu. Bagaimana setelah kita mati itu nikmat, itu yang kita pikirkan. Dan amalannya sudah sampai oleh guru-guru kita, bukan umroh, bukan sholat segala macam, itu buat kita, Pak. Tapi amalan yang disukai Allah adalah kita bersedekah, meringankan orang lain, membantu kesulitan orang lain. Itu lebih penting ketimbang kita memperhatikan fisik bangunan di sini. Itu menurut saya kemarin salah satu pengurus bilang, Pak, saya tidak tertarik untuk bangun masjid lagi, untuk membaguskan masjid ini. Cukup, masjid ini sudah cukup. Orang masjid ini dengan sedemikian besar, cuma 3 saf, Pak.
Kalau kita mau bangun sampai yang besar dan sebagainya, mau ngapain? Cukup segini. Kalau nanti ini di kemudian hari berkembang sebagainya, ya nanti kita pikirkan. Tapi paling tidak saya berharap bahwa saya bermimpi bahwa suatu saat ini sebagai penggerak roda ekonomi. Masjid ini tidak dilirik lagi sebagai hanya pusat kajian, hanya pusat kegiatan. Itu sudah standar dan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekali lagi itu dapat saya sampaikan visi dan misi kami. Kita berharap semuanya, mimpi kami semuanya bahwa ini sebagai kesejahteraan umat, mungkin ini bersinergi dengan program daripada pemerintah, daripada Pak RW dan sebagainya. Kita berharap seperti itu. Jadi ke depannya kita bermimpi bahwa masjid ini tidak lagi fungsinya hanya sebagai sholat saja, tapi ini sebagai pusatnya kegiatan. Kegiatan sholat, kegiatan ekonomi, semua berpusat kepada masjid. Bagaimana cara mengelolanya itu nanti saya butuhkan orang-orang yang memang cerdas, memang dia kreatif, mau memikirkan umat, tidak memikirkan dirinya sendiri. Bukan kemudian untuk berbagi kekuasaan ketika saya menjadi ketua DKM adalah pengurusnya A, B, C dan tidak. Tapi kita butuh orang memang yang mau mewakafkan dirinya, hartanya, tenaganya, ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat Bamas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.